Gadis ini dibuntuti, dilecehkan, dan dibunuh. Bahkan setelah kematiannya, dia difitnah dan disalahkan atas kejadian tersebut. Selain itu, polisi Saitama Jepang di mana kejahatan itu terjadi juga menutupi detailnya dan menyalahkan korban. Kemudian, media menyebarkan berita palsu serta memfitnahnya. Inilah kisah Shiori Ino dan mantan pacarnya Kazuhito Komatsu. Pertemuan. Pada tanggal 6 Januari tahun 1999, Shiori Ino yang berusia 21 tahun sedang bersama teman-temannya di stasiun Omiya, Saitama, Jepang. Mereka berada di sebuah pusat arkade Jepang yang oleh orang Jepang disebut sebagai pusat permainan. Shiori dan temannya mencoba memasukkan koin ke dalam mesin photo booth tetapi tidak berhasil. Dan saat itulah seorang pria berusia 26 tahun bernama Kazuhito Komatsu melihatnya, menawarkan bantuan, dan menggodanya. Setelah itu, Kazuhito juga mengajak Shiori dan temannya untuk bergabung bersamanya di sebuah karaoke terdekat. Dari situ, mereka menjadi dekat dan memutuskan untuk bertukar nomor ponsel. Seiring berjalannya waktu, keduanya mulai bertukar pesan dan memutuskan untuk berkencan. Kazuhito yang sebenarnya berusia 26 tahun memberitahu Shiori bahwa dia berusia 23 tahun dan memberinya nama palsu. Dia juga bercerita bahwa dia adalah seorang calon pengusaha yang sebenarnya dia terhubung dengan rumah bordil yang menyamar sebagai panti pijat. Kencan. Shiori yang setuju untuk berkencan dengan Kazuhito mulai menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Pada beberapa kencan pertama, Kazuhito mengantarnya berkeliling dengan mobil Mercedesnya dan membawanya ke restoran yang mewah. Tapi kemudian, Kazuhito mulai terlihat terobsesi kepada Shiori. Dia mulai membombardirnya dengan produk merek mewah seperti tas dan perhiasan Louis Vuitton, serta hadiah mewah lainnya. Shiori akan mencoba untuk menolak hadiah tersebut, tapi Kazuhito malah membuat keributan di depan umum dan memaksanya untuk menerima hadiah tersebut. Saat minggu-minggu berubah menjadi bulan, perilaku Kazuhito semakin tidak menentu, karena dia juga akan mulai melecehkan Shiori secara fisik dan juga mental, serta memaksanya untuk terus berkencan dengannya. Dia mulai membuat panggilan telepon terus-menerus ke rumahnya Shiori, bahkan kadang-kadang hanya untuk diam di telepon. Di lain waktu, dia juga mengancam untuk membunuh Shiori dan juga keluarganya. Putus. Shiori menyadari bahwa Kazuhito tidak akan berhenti dan meskipun banyak upaya untuk putus dengannya, Kazuhito tidak akan pernah melepaskan Shiori. Dan Shiori juga perlahan mengetahui bahwa Kazuhito bukanlah seperti yang dia katakan dan mulai khawatir bahwa dia sedang berhubungan dengan orang jahat. Karena Kazuhito punya 2 mobil Mercedes, membawa ribuan dolar di bagasi mobilnya, dan suatu ketika dia mengalami kecelakaan mobil, banyak orang seperti geng Yakuza datang mengunjunginya di rumah sakit. Setelah Shiori terus menolak untuk terus berkencan dengan Kazuhito dan mencoba mengakhiri hubungannya, Kazuhito mengancamnya dengan mengatakan jika dia tidak mengembalikan semua uang yang dia habiskan untuknya, dia akan memaksanya untuk bekerja di toko seks dan menghancurkan keluarganya. Kazuhito bahkan mulai menghubungi biro kredit untuk menyelidiki perusahaan ayah Shiori. Dan ketika Shiori mulai dekat dengan pria lain, dia mengancam pria-pria tersebut dengan mengatakan, "Jika kau dekat dengan Shiori, aku akan menuntutmu." Dia juga mengatakan kepada Shiori, "Jika kau masih ingin putus, kau akan diburu secara mental dan dihukum. Aku akan menghancurkan ayahmu dan juga keluargamu. Jangan menganggapku sebagai manusia biasa. Aku tidak akan memaafkan wanita yang mengkhianatiku. Aku bisa menggunakan koneksi pribadiku dan semua kekayaanku untuk menghancurkanmu. Bahkan, aku tidak perlu melakukannya sendiri, karena ada banyak orang yang dapat aku kendalikan dengan uang." Dan pada tanggal 14 Juni, Kazuhito, saudaranya Takeshi, dan seorang teman lainnya tiba di rumah Shiori. Mereka memberitahu ayah Shiori bahwa Kazuhito telah menggelapkan uang dari perusahaan mereka dan memberikannya kepada Shiori. Jadi, mereka menginginkan uang itu kembali. Tapi ayah Shiori menuntut bukti dan meminta mereka untuk memanggil polisi agar masalah ini bisa diselesaikan dengan jujur. Mereka pergi dengan marah dan mengatakan mereka tidak akan melupakan apa yang terjadi. Untungnya, Shiori telah merekam percakapan, kebohongan, dan ancaman yang telah dilontarkan ketiga orang tersebut, serta memutuskan untuk melaporkannya ke polisi. Polisi yang tidak kompeten. Sehari setelah kejadian tersebut, Shiori membawa rekaman itu ke polisi. Dia menjelaskan kisah pertemuan pertamanya dengan Kazuhito hingga kejadian kemarin. Dia juga memberitahu polisi tentang perilaku, ancaman, pemberian hadiah terus-menerus, dan panggilan telepon yang mengganggu. Namun, alih-alih menerima perlindungan atau dukungan, polisi mengatakan kepadanya bahwa dia tidak punya dasar untuk mengadu. Mereka percaya bahwa Shiori adalah pelaku sebenarnya, karena dia telah menyakiti perasaan pria itu dengan memutuskan hubungan mereka dan mengeksploitasinya dengan menerima banyak hadiah. Bahkan, salah satu detektif yang mendengarkan ceritanya menjawab, "Tidak, ini bukan insiden. Jika kau mengatakan ingin putus setelah menerima begitu banyak hadiah, pria biasanya akan marah. Bukankah menurutmu itu ide yang buruk? Itu sebabnya polisi tidak bisa membantumu."
Keesokan harinya, Shiori kembali bersama orang tuanya, tetapi polisi sekali lagi menolak untuk membantu dan malah merekomendasikan agar mereka mencoba klinik hukum gratis yang dikelola oleh kamar dagang. Tapi sekali lagi, pengacara di sana juga menolak untuk membantu dan bahkan bertanya, "Tapi dia membeli banyak barang untukmu kan?" Setelah kedua upaya yang gagal untuk mendapatkan dukungan dari polisi, ketika Kazuhito menelponnya dan menuntut agar mereka bisa kembali bersama, Shiori menolak dan mengatakan kepadanya bahwa dia telah melaporkan Kazuhito ke polisi. Dengan marah, Kazuhito menutup telepon. Dan pada tanggal 21 Juni, Shiori mengumpulkan semua hadiah dan uang yang dia terima dari Kazuhito selama waktu mereka berpacaran dan mengirimkan semuanya kembali kepada Kazuhito dengan harapan dia akan berhenti menguntit dan melecehkannya. Dendam Kazuhito. Marah dengan penolakan terus-menerus dari Shiori, Kazuhito, saudara laki-lakinya dan teman-temannya terus melecehkan Shiori dan keluarganya. Pada tanggal 13 Juli, poster dengan wajah Shiori dengan sebutan gold digger, PSK, dan sejenisnya dengan informasi pribadinya ditempel di sekitar lingkungan dan kampusnya. Tapi polisi masih menolak untuk ikut campur. Di Jepang, untuk menjaga agar tingkat kejahatan tetap rendah, polisi mencoba meminta pihak-pihak untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Alih-alih mengajukan pengaduan resmi, mereka meminta para korban untuk memikirkannya dan melihat apakah semuanya beres dengan sendirinya. Terutama dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah rumah tangga, polisi berharap agar kejahatan seperti itu tidak tercatat dalam laporan resmi mereka. Namun pada tanggal 29 Juli, Shiori akhirnya ingin mengajukan pengaduan resmi terhadap Kazuhito karena pelecehannya menjadi jauh lebih mengancam dan ekstrim. Ancaman pembunuhan, panggilan telepon, dan laporan menunjukkan bahwa dia juga telah dipaksa dilecehkan secara seksual oleh saudara laki-laki serta teman Kazuhito. Dan bahkan mereka merekamnya ketika dia diperkaos. Polisi menerima pengaduan tersebut, tetapi mengatakan kepadanya bahwa mereka sibuk sehingga perlu waktu untuk menindaklanjutinya. Tanpa bantuan atau kontak dari polisi, pada tanggal 23 Agustus, 1.200 surat informasi palsu dan komentar yang memfitnah dikirim ke kantor cabang dan kantor pusat perusahaan ayah Shiori. Ayah Shiori sekali lagi mengambil surat-surat itu dan membawanya ke polisi dengan harapan mereka akhirnya akan melakukan sesuatu untuk menghentikan Kazuhito. Tapi detektif yang melihat surat itu malah tertawa dan berkata untuk mengabaikan surat itu karena nggak ada gunanya. Tekanan polisi. Beberapa minggu setelah insiden surat itu, polisi akhirnya mengunjungi rumah Shiori untuk membicarakan pengaduan yang diajukan terhadap Kazuhito. Tapi bukannya mengumpulkan bukti lebih banyak untuk melawan Kazuhito dan mencoba membawanya ke pengadilan, sebaliknya mereka ingin Shiori mencabut pengaduannya. Polisi juga berbohong kepada keluarga Shiori dan mengatakan jika dia mencabut laporannya, dia bisa mengajukan kembali keluhannya jika terjadi sesuatu. Tapi, menurut prosedur kepolisian, setelah pengaduan dicabut, pengaduan tidak dapat diajukan kembali untuk pelanggaran yang sama. Dan terlepas dari upaya polisi untuk membatalkan pengaduan tersebut, Shiori dan keluarganya tetap menolak untuk mencabut laporan tersebut. Polisi yang menerima tekanan dari atasan untuk tetap menjaga tingkat kejahatan dan kasus yang belum terselesaikan tetap rendah, berharap untuk menyelesaikan masalah Kazuhito dan Shiori ini, sehingga departemen kepolisian mereka akan terlihat seperti melakukan pekerjaan dengan baik dalam memerangi kejahatan. Tapi karena keluarga Shiori menolak, mereka memalsukan laporan tersebut dan mengubah pengaduan resminya menjadi hanya laporan insiden. Oleh karena itu, tidak memerlukan hasil resmi. Kejahatan. Kazuhito yang dijauhi oleh Shiori marah besar karena Shiori membawa polisi ke dalam perselisihan mereka. Kazuhito dan saudaranya memutuskan untuk membunuh Shiori. Tapi alih-alih melakukannya sendiri, untuk menghindari kecurigaan, mereka menyewa seorang manajer dari rumah bordil mereka, yang mereka tahu akan dengan senang hati menerima uang sebagai ganti pembunuhan. Yoshifumi Kubota yang bersama dua rekannya Akira Kawakami dan juga Yoshitaka Ito menerima 18 juta yen sebagai upah untuk membunuh Shiori. Mereka mulai mengawasi Shiori selama beberapa bulan, mencari tahu jadwalnya dan tempat-tempat yang akan dilaluinya. Dan untuk menghindari kecurigaan dan alibi, Kazuhito memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Okinawa. Pada tanggal 26 Oktober tahun 1999, sekitar pukul 1 siang, di depan stasiun Okegawa, saat Shiori sedang mengambil sepedanya untuk pergi ke kampus, Kubota datang mendekatinya dan menikamnya. Orang-orang yang melihatnya ambruk membantunya dan memanggil polisi, tapi sudah terlambat karena dia meninggal di jalan sebelum ambulans tiba. Meskipun Kazuhito menyewa seorang pembunuh dengan harapan untuk menghindari kecurigaan, polisi dengan cepat menyadari bahwa kejahatan tersebut telah diatur oleh Kazuhito, saudara laki-lakinya, dan juga rekan-rekannya. Tetapi sebelum polisi dapat menangkap siapapun, mereka memiliki satu hal lagi yang harus mereka lakukan untuk bisa melindungi ketidakmampuan mereka: fitnah.
Segera setelah media mengetahui detail pembunuhan dan juga kemungkinan tersangka, polisi mencoba segalanya untuk menggambarkan Shiori sebagai PSK gold digger. Mereka mulai mengarang kebohongan seperti Shiori sebenarnya adalah seorang PSK yang bekerja di panti pijat Kazuhito dan mendapatkan uang serta hadiah mewah dari Kazuhito. Intinya, mereka mencoba menggambarkan sosok Shiori ini sebagai PSK yang haus duit dan memang pantas dibunuh. Sayangnya kampanye tersebut berhasil dan banyak media serta tabloid memuat cerita tersebut. Alih-alih seorang mahasiswa yang tidak bersalah yang menjadi korban penguntitan, Shiori malah terlihat sebagai seorang PSK miskin yang rela melakukan apa saja demi uang. Saving grace. Meskipun sebagian besar publik percaya kebohongan yang disebarkan polisi, ada seorang jurnalis bernama Kiyoshi Shimizu yang melakukan penyelidikan tersendiri dalam kasus tersebut, serta menulis paparan besar-besaran di majalah Focus yang akhirnya menyoroti seluruh cerita antara Shiori dan juga Kazuhito. Segala sesuatu mulai dari penguntitan, ancaman, dan bahkan foto Kazuhito diterbitkan. Penyelidikan juga menunjukkan bagaimana polisi berbohong dan memalsukan dokumen, yang akhirnya media lain menyadari kebenarannya dan juga mulai membeberkan identitas asli Kazuhito, latar belakangnya, serta aktivitas ilegalnya juga terungkap. Dengan demikian, polisi terpaksa melakukan tugasnya dan mencari siapa pembunuh Shiori. Penangkapan dan hukuman. Kazuhito masih belum kembali ke Saitama dan kabarnya dia masih di Okinawa. Tapi sementara itu, pada tanggal 19 Desember, polisi berhasil menangkap dan menginterogasi Kubota. Ketika dia diinterogasi, dia mengaku bahwa dia dibayar untuk melakukan pembunuhan tersebut. Tapi sayangnya pada tanggal 27 Desember, tubuh Kazuhito ditemukan membeku di sebuah danau di Hokkaido karena dia memutuskan untuk bundir. Kazuhito bisa lolos dari keadilan, tapi saudaranya, Kubota, dan dua rekannya semua ditangkap dan didakwa atas pembunuhan Shiori. Kubota dihukum 18 tahun penjara oleh pengadilan distrik Saitama. Dua kaki tangannya masing-masing diberikan 15 tahun karena membantunya dalam kejahatannya. Tapi anehnya, saudara laki-laki Kazuhito yaitu Takeshi yang akhirnya mendapatkan hukuman paling berat. Dia dikirim ke penjara seumur hidup karena keterlibatannya dalam pelecehan konstan terhadap Shiori dan juga perencanaan pembunuhan dengan saudaranya. Dia mengajukan banding atas keputusan tersebut tetapi bandingnya ditolak. Departemen kepolisian yang terlibat dalam pemalsuan dokumen dan tidak menyelidiki kejahatan dengan benar juga diselidiki. Dan ternyata banyak kesalahan yang mereka lakukan. Dan hasilnya 3 perwira senior diberhentikan. Keluarga Shiori juga menerima kompensasi atas kematian Shiori. Tapi hukuman bagi sebagian besar petugas polisi sangatlah ringan. Kebanyakan dari mereka hanya mendapat pengurangan gaji bulanan sebesar 5% hingga 10% selama beberapa bulan. Dengan kegagalan Departemen Kepolisian, pencemaran Shiori di media, dan fakta bahwa pembunuhan dapat dihindari menjadi salah satu kesalahan terbesar yang pernah dilihat masyarakat Jepang. Begitu publik menemukan kebenaran dan menyadari bahwa polisi telah membiarkan seorang penguntit terus-menerus melecehkan seorang gadis dan keluarganya dan akhirnya terbunuh, mereka tahu keadaan harus berubah. Hingga pada tahun 2000, Jepang membuat undang-undang anti penguntit yang melarang mengejar dan menguntit seseorang. Dan ini akan memberi lebih banyak kekuatan bagi mereka yang dilecehkan untuk melawan. Undang-undang anti penguntit juga direvisi pada Januari 2017 dan memasukkan cyber stalking dan juga pelecehan online dengan revisi yang meningkatkan hukuman pidana untuk para penguntit dari 6 bulan menjadi 1 tahun. Dan karena intimidasi, penguntitan, serta pelecehan juga telah berpindah dari fisik ke online, tindakan ini memastikan bahwa polisi tidak akan mengabaikan kasus cyberbullying dan juga cyber stalking.